kotoran manusia itu ada resiko kesehatan. Ada 2 poin tentunya yang perlu diingat. Poin yang pertama, patogen. Apa namanya? Patogen. Kotoran manusia itu mengandung resiko kesehatan, yaitu pertama patogen. Ya, patogen itu apa, Pak? Bakteri, virus, kemudian parasit, jamur, penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi lebih banyak menyimpan penyakit, lebih banyak menyimpan parasit, lebih banyak menyimpan virus, lebih banyak menyimpan bakteri. Sehingga ketika kita fermentasikan itu masih kuat, masih bertahan virusnya. Dibandingkan pupuk ayam. Kalau pupuk ayam kita fermentasikan, ini bakteri-bakterinya cepat mati, virusnya cepat mati. Sehingga tidak membuang waktu, tidak membuang tenaga, sehingga cukup kita berikan fermentasi, pupuk-pupuk yang lainnya, obat-obat yang lainnya, virusnya cepat mati, selesai. Tapi kalau pupuk manusia ini, kotoran manusia ini masih melekat, butuh ekstrim lah untuk mengelolanya. Sehingga orang-orang petani ini lebih banyak cenderung menggunakan pupuk kandang ayam atau kambing. Apa namanya itu? Patogen. Jadi kotoran manusia mengandung apa? Patogen ya. Patogen. Yang kedua apa? Bakteri berbahaya. Apa itu? Yang mengandung di bakterinya kotoran manusia. Mengandung bakteri bakteri manusia. Itu apa, Pak? Selain daripada itu, salmonella ya. Ada salmonella, ada mengandung E. coli, macam-macam ya. Nah, ini diantara salah satu bakteri. Ada bakteri itu ada namanya bakteri E coli ya. Ada bakteri namanya salmonella. Ada bakteri-bakteri yang lainnya. Ya intinya itulah bakteri yang berbagai macam. Sama dengan lalat buah, lalat ini, lalat itulah bahasanya kan. Jadi berbagai macam virus dari berbagai macam bakteri yang ada di dalam kotoran manusia, sehingga manusia jarang sekali menggunakan pupuk yang berkaitan dengan kotoran manusia. Lantas kalau tidak ada pupuk ayam, karena ada relokasi misalnya, ya kan, semuanya kandang-kandang ayam di sini dibongkar, kemudian nggak ada, dan kemudian kita ada kesulitan untuk mencari pupuk dasar ayam. Kotoran ayam sulit, kandang sulit, sehingga mencari pupuk dasar kita sulit. Mau tidak mau kita harus menggunakan pupuk yang menggunakan alternatif itu tadi, kotoran ayam, kotoran manusia. Nah, terus bagaimana kalau kita menggunakan kotoran manusia? Bagaimana cara untuk mengelolanya? Cara untuk mengelolanya adalah ada 3. Yang pertama, cara kita untuk mengelola anaerobik ya. Ini tanpa oksigen ya, tanpa oksigen. Ditutup berarti, Pak. Ya, ditaruh di tong, ditutup. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan teknologi pengolahan. Kita teknologinya nggak ada, ini teknologi apa di mesin nggak ada, ya kan? Kalau kita menggunakan, karena virus ini bahaya. Kalau kita memaksakan diri, tanaman itu rusak nanti. Kalau itu subur, nanti bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ada penambahan ketika kita mengelola kotoran manusia, ada penambahan mikroorganisme. Organisme, Pak. Iya kan? Apa itu, Pak? Ini yang nantinya akan menghasilkan pupuk cair. Jadi seperti itu. Ini diantara. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa kotoran manusia dijadikan pupuk? Jawabannya bisa. Tapi kita tidak menggunakan karena banyak resiko. Menyimpan bakterinya, menyimpan virusnya yang susah untuk dimatikan. Nah, itu ya. Nah, ini pupuk, seputar pupuk. Kemudian sayur-sayur busuk, sayuran. Sayuran apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Novi? Apa aja? Kacang panjang. Apa lagi? Dedaunan. Apa lagi?
Batang pisang, tapi batang pisangnya bukan kemudian ditaruh di sana, dicacah, ya tak? Dicacah, dimasukkan. Selain daripada itu apa? Ya sejenis tanaman-tanaman ini kayak jagung itu bisa jadi pupuk. Betul kata Pak Guru kita, Bapak Kamil itu, kalau kita panen jagung, tebonnya itu nggak dijual, tebonnya nggak dibuang, ditaruh aja di parit-paritnya itu jadi pupuk. Memang, nah, memang jadi pupuk. Tapi kalau kita punya ternak, lebih baik dimanfaatkan untuk pakan ternak. Itu diantara salah satunya ya. Sayur-sayuran. Apakah bisa kita menggunakan selain daripada sayur, makanan? Contoh, nasi yang tidak habis kita makan atau nasi basi, kemudian kita campur dengan sayur-sayuran, bisa? Bisa. Bagus. Kenapa kok bisa? Vitamin. Kalau nasi tadi Vitamin D. Bisa mengandung kalsium. kemudian mengandung lagi Vitamin. mengandung zat. Jadi nasi yang busuk, nasi barui, nasi yang nggak habis itu dicampur aduk dengan sayur-sayuran busuk, itu bisa menjadi pupuk. Jadi kalau ada nasi nggak habis jangan dibuang, dimanfaatkan. Bisa dikelola menjadi kacang karo. Apa itu kacang karo sih? Kacang karo. Kalau orang kampung itu cangkaro dijemur, tapi dulu dicuci, habis dicuci dijemur, habis itu digoreng. Itu enak itu. Bukan pupuk ini, tapi pupuknya manusia. Kemudian yang terakhir, air kelapa. Air kelapa. Ya, air kelapa ini mengandung zat-zat alami nitrogen ya, yang kemudian bisa dikatakan mengandung zat patrogen. Ya, nah, sehingga inilah yang digunakan kita untuk memfermentasikan pupuk cair, pupuk organik cair. Ya, jadi banyak metode-metode pupuk cair itu. Ini yang sementara yang diajarkan materinya oleh guru kita Bapak Novi. Kita doakan hafizullah wa ra'ah. Amin. Amin. Dunia hayati. Amin. Mauna bi ulumi. Amin. Dunia wa dunia wa akhirah. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Sebagai penutup. Ya, sebagai penutup itu pertanyaan seputar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Novi ya. Sebagai penutup, intinya membuat pupuk organik cair. Saya ulang, intinya menggunakan pupuk organik cair itu banyak metodenya, banyak caranya. Di antara salah satu sekian cara, kita menggunakan cara sesuai dengan apa yang sudah disampaikan materi oleh orang tua kita, guru kita, Bapak Novi, bahwa di tempat kita, di Loka Budidaya Terpadu Pondok Pesantren Agro ini, sekarang dan hari ini kita menggunakan pupuk cair sesuai dengan materi yang disampaikan. M4, M21, ametion, gula merah, pupuk kandang atau kahi ayam, kemudian busuk-busuk sayuran, dan yang terakhir air kelapa. Itu materi yang pertama. Paham ya? Paham. Intinya metodenya banyak, tapi metode yang kita ajarkan yang pertama seperti ini. Nanti ada metode-metode yang lain yang perlu diajarkan kepada kalian supaya bukan hanya berpatokan ini. Kenapa? Kalau kalian berpatokan seperti ini nanti ketemu orang satunya, konsepnya beda, caranya beda, sehingga kalian hanya pengalamannya ini, tapi nggak punya pengalaman yang lain, pengalaman yang ini, sehingga itu akan menimbulkan suatu gesekan nanti, saling, wah ini kamu salah, ini kamu salah, ini kamu salah. Makanya ada sekolah pertanian. Pak Novi banyak konsep, Pak Novi banyak materi, Pak Kamil juga banyak konsepnya, banyak materi yang akan diajarkan kepada kalian mengenai tentang pupuk cair atau pupuk organik padat. Bukan hanya satu materi, tapi puluhan materi yang akan diajarkan kepada kalian. Tapi untuk sementara ini dulu, paham ya? Tujuannya supaya kalian ketika terjun masyarakat itu tidak ada gesekan. Ada orang menggunakan pupuk dengan cara seperti ini, kalian mengiyakan. Ada orang yang berbeda cara untuk membuat pupuk organik cair, berbeda dengan konsep yang diajarkan di LBT kepada kalian, kalian akan bisa memakluminya. Kenapa? Karena konsep dan cara itu berbeda-beda. Beda kepala, beda otak, beda pengalaman, beda pengetahuan. Tapi intinya semuanya satu. Bagaimana tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang kita tanam itu menjadi subur, tumbuh dan lebat buahnya, panennya juga mantap.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiranya ini untuk apa namanya? Untuk penyampaian dari saya yang sudah disampaikan oleh materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Novi. Saya hanya sekedar memberikan spirit semangat kepada kalian dan sekedar memberikan pertanyaan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Novi. Selanjutnya kita akan melihat singkat mengenai tentang cara mempraktekkan cara untuk mencampur, bagaimana cara untuk mencampur materi pupuk POC. Kalian lihat Bapak Novi di tong itu ada 2. Silakan kalian lihat Pak Novi bicara seperti apa. Apakah ini dulu yang ditaruh? Apakah gula merahnya ditaruh? Apakah pupuk ayamnya ditaruh? Lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Novi, cara untuk mencampur pupuk cair, cara untuk praktek dan mencampur pupuk organik cair yang akan disampaikan oleh Bapak Novi di tempat praktek kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.